semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya semua? Kita ketemu lagi di Investi. Nah, hari ini kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu narasumber bernama Mas Andi Matuju. Beliau merupakan seorang entrepreneur dan kita bakalan ngebahas apa aja sih? Kita bakalan ngebahas trik cerdas meningkatkan income di tahun 2024. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena ini masih di awal tahun 2024 dan gimana caranya kita ngeboost dalam arti misalnya teman-teman nih sekarang sedang bekerja di kantor, terus kayaknya saya punya rencana nih untuk menambahkan income lagi di tahun ini. Ya, kita belajar langsung ya dengan Mas Andi Matuju dan kita menunggu Mas Andinya untuk masuk ke dalam IG Live. Coba absen dulu nih teman-teman, gimana kabarnya? Apakah sudah pada makan atau pada udah lagi siap-siap pulang kerja nih? Tunggu dulu dikit lagi, belum jam 5, sabar, jangan buru-buru. Kita harus memanfaatkan waktu yang sedikit lagi pulang itu sebaik mungkin biar pas ketika pulang kita udah lega lah gitu dan juga bisa berkonsentrasi pulang ke rumah. Nah, untuk ngomongin soal reksadana, kira-kira teman-teman ada keresahan kah mengenai reksadana? Ada yang mau ditanyakan dan ada yang masih bingung gimana sih cara memilih reksadana di Saya Kaya? Teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kita sambil menunggu Mas Andinya masuk untuk ke room ini. Coba teman-teman lagi pada ngapain? Dan gimana nih untuk kinerja reksadananya yang kalian sudah investasikan? Ada yang di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Namun sebelumnya nih teman-teman, kami juga ingin mengingatkan bahwa investasi memiliki risiko. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menentukan tujuan finansialnya kita seperti apa, kemudian memahami profil risikonya. Nah, langsung aja ya kita invite Mas Andi, tadi sudah kita perkenalkan. Mau belajar banyak dengan Mas Andi Matuju mengenai trik cerdas meningkatkan income di tahun 2024. Halo, selamat sore Mas Andi. Sore. Sore ini agak telat sedikit nih. Ya, santai. Ya, gimana Mas? Sehat kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Gimana? Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat juga. Ini juga lagi ngadain event, langsung kayak live nih. Harus sharing nih bareng teman-teman semua. Halo teman-temannya Mas Andi. Perkenalkan, nama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Jadi kali ini atau hari ini sangat beruntung sekali karena kita bakalan sharingnya mengenai apa dengan tema hari ini, yaitu trik cerdas meningkatkan income di tahun 2024. Nah, ini Mas Andi, jadi kenapa sih temanya seperti itu? Ini keresahan beberapa teman-teman juga, mungkin di IG Live ya, teman-teman juga ada keresahan nih. Jadi misalnya, tahun 2023 nih saya nih sudah berusaha gitu, kerja, tapi kayaknya di tahun 2024 saya berencana bahwa oke juga nih untuk menambah income, tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya, itu yang bakalan kita kupas tuntas hari ini ya Mas Andi. Nah, pertanyaan pertama adalah sebenarnya dalam 3 tahun terakhir atau mungkin ke tahun depan dengan kondisi ekonomi seperti ini, perlu nggak sih kita mencari income tambahan di tahun 2024? Oke. Jadi kalau dibilang perlu, ini personal ya. Kalau saya secara pribadi, ya ini adalah 2024 adalah momennya gitu. Karena dari kemarin semenjak kita setelah melewati COVID ya, itu kan betul-betul kita struggle nih sampai 2021, 2022, kemudian 2023 kita coba bertahan. Nah, 2024 itu seharusnya bukan lagi sekedar bertahan, tapi berkembang. Wow. Nah, makanya karena banyak momen sekarang istilahnya yang bisa kita maksimalkan untuk bisa menambah income dan menaikkan taraf kesejahteraan kita semua.
Jadi jadi tahun ini apalagi masih Januari nih merupakan momen nih yang cukup efektif lah buat kita nih teman-teman. Ini adalah salah satu kesempatan yang besar untuk menambah income. Nah, kalau ngomongin soal, oke, sekarang momen, tapi balik lagi ya personal, bagaimana enaknya. Nah, kalau buat teman-teman yang, oke, saya setuju nih rencana untuk menambahkan income di tahun 2024, apalagi masih awal. Kira-kira langkah pertama atau langkah pertama yang perlu kita sadari dan kita lakukan dalam mencari pemasukan di tahun ini itu seperti apa, Mas? Oke, kalau langkah-langkahnya sih sebenarnya kan kayak sekarang udah harus kita kalau misalnya mau dapat income tambahan, saya selalu bilang sama teman-teman, sehebat apapun pekerjaan kita sekarang, selalu antisipasi dengan diversifikasi penghasilan lah. Hmm, Ya, jangan menyimpan telur di keranjang yang sama, karena kita nggak tahu ke depannya lagi seperti apa. COVID kemarin sudah mengajarkan kita bahwa kita harus siap selalu terhadap resiko-resiko. Jadi makanya yang paling pertama itu kalau saya sih amankan dulu kan resiko itu. Nah, resiko itu kan macam-macam gitu, entah itu dari stabilitas misalnya kesiapan dana darurat kalau misalnya terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian belum lagi kita lihat sekarang kan khawatirnya nanti ke depannya inflasi juga kita nggak tahu, apalagi sekarang kan musim pemilu ya, pemilihan umum itu pasti sangat berdampak sekali. Dan menurut saya di setiap problem itu pasti ada solusi gitu, dan solusi itu pasti bisa menghasilkan yang gitu. Cari problemnya apa pasti bisa menghasilkan. Kalau yang pertama ya identifikasi potensi dulu, karena kan kita kalau misalnya mau memulai sesuatu terlalu lama kalau misalnya kita harus starting dari nol. Tidak salah, tapi sebaiknya kita mulai dengan apa yang sudah kita miliki gitu. Identifikasi potensi dulu, kira-kira saya ini expertnya di bidang apa ya, kira-kira keahlian saya yang bisa banyak membantu orang itu di mana gitu. Nah, ini mulainya dari situ dulu. Setelah itu setelah didata berapa banyak nih keahlian-keahlian kita ya kan. Nah, dari keahlian itu nanti kita tinggal melihat lagi pasar ini butuhnya keahlian yang mana kan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang lagi musim teman-teman jago jadi konten kreator kah, atau mungkin expert di bidang finansial kah, atau jago di bisnis, atau mungkin jago ngedit dan lain sebagainya ya. Nah, lihat yang diantara semua keahlian itu yang mana paling dibutuhkan oleh market, atau mungkin paling dibutuhkan oleh orang-orang yang di sekitar kita gitu. Karena kan startingnya paling mudah itu adalah membantu orang-orang di sekitar kita dulu. Startingnya dari situ. Nah, dari situ akhirnya kita bisa menentukan nih, oh kayaknya saya harus lebih kembangkan di bidang ini gitu. Nah, sambil belajar terus, karena kan di 2024 ini otomatis semakin cepat ya informasi dan perkembangan itu sangat cepat up to date-nya. Jadi kita juga harus semacam bisa menyesuaikan diri untuk mengikuti perkembangan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, Kakak. Jadi beradaptasi ya. Oke, ini teman-teman insight pertama nih atau langkah pertama ya, yaitu identifikasi diri kita. Maksudnya kayak lebih ke arah mawas diri lah kalau bahasanya. Kita tuh punya apa, kita tuh bisa ngapain, dan setelah itu kita lihat pasarnya seperti apa. Nah, kalau ngomongin soal identifikasi, Mas, ini kita sudah mengidentifikasi ya kan, kayak oh ternyata saya sebagai mungkin ada potensi di content creator. Nah, fondasi yang harus kita miliki itu seperti apa ya? Maksudnya apakah kita harus berusaha keras atau harus berpikir strategik seperti apa gitu? Kalau menurut pandangan dari Mas Andi sendiri, ya, jadi bagaimana? kalau yang pertama sih kan umum ya, 90% di antara kita itu yang namanya masyarakat Indonesia itu memang istilahnya sangat impulsif buying gitu ya. Dikit-dikit ada keluaran terbaru pasti beli dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang fondasi dasar, kalau saya selalu menekankan buat siapapun itu, termasuk biasa saya dampingi teman-teman petani pun ya di desa-desa itu, selalu yang paling pertama yang paling penting adalah literasi keuangan. Karena pemahaman dasar terkait bagaimana kita mengelola uang gitu. Nah, ini yang paling paling penting, karena kalau kita tidak punya perencanaan di keuangan, nah itu bisa tiba-tiba dapat uang besar, tiba-tiba langsung hilang saja gitu. Jadi akhirnya tidak berkembang. Ini banyak contoh kasus, misalnya kemarin yang lagi rame ya, yang ternyata tanahnya itu ada kilang minyak di bawahnya gitu. Akhirnya dibelilah sama Pertamina miliar, karena tidak punya edukasi. Akhirnya ya udah
berpikir jual aja gitu kan, mumpung dapat uang. Tapi setelah dapat uang itu, karena tidak tahu dikemanakan, akhirnya jatuhnya ke beli sembarang, impulsif buying ya. Apa aja yang selama ini mungkin diidam-idamkan akhirnya dibeli semua. Nah setelah itu akhirnya kembali lagi ke standar kesejahteraannya gitu. Jadi tidak tidak naik, malah tetap di situ saja, hanya sekedar naik langsung kembali ke posisi awalnya. Nah ini kan yang sangat disayangkan, karena uh, sebegitu pentingnya yang namanya literasi keuangan. Nah kalau udah tahu, oh ternyata gini nih cara mengelola keuangan. Misalnya kayak biasanya itu orang kan, kalau kita nih pada umumnya ya, biasanya kalau terima gaji yang dihabiskan dulu, sisanya ditabung kan gitu. Nah, padahal kan kalau kita paham literasi keuangan ya, karena kita udah setting goals pengen ngapain ke depannya, pastinya nabung dulu, sisanya baru dihabiskan kan gitu. Nah, ini yang kadang kita keliru nih dalam sehari-hari. Nah, itu yang pertama, literasi keuangan. Kemudian yang kedua, tentukan goalsnya. Goalsnya tahun ini memang mau ngapain sih? Entah mau misalnya beli gadget baru kah, atau mungkin beli kendaraan, atau mungkin mau naikin umroh orang tuanya misalnya gitu kan. Itu kan dikasih target, kasih target terus dibagi aja kira-kira kebutuhannya berapa nih per bulan. Nah kalau goalsnya sudah ada, pasti kita akan terpacu gimana nih caranya gitu kan, karena udah tahu kebutuhan kita itu sekarang untuk menuju goals kita itu seberapa besar. Nah, jadi setelah itu yang ketiga adalah kita harus benar-benar paham market sekarang itu sukanya kemana. Jangan juga bahwa karena mentang-mentang kita jago nih, misalnya ya di otomotif, terus fokusnya otomotif aja, padahal kita tinggal di daerah yang kendaraan mungkin kurang gitu. Nah, itu kan akhirnya tidak paham pasar, jatuhnya membuang-buang waktu gitu. Belum lagi kalau misalnya terpaksa harus investasi dan lain sebagainya, itu kan jadi sayang investasinya. Kemudian ya, yang terakhir itu adalah yang paling penting, keterampilan dan keahlian kita itu nggak bisa sampai di situ saja gitu. Harus kita tingkatkan terus. Soft skill itu harus diasah terus, dan saya selalu sepakat dengan ada istilah bahwa kita untuk menjadi expert itu butuh 10.000 jam terbang. Jadi kalau misalnya belum 10.000 jam terbang, udahlah fokus aja dulu ke situ, kembangkan diri, maksimalkan diri, keterampilan, baik itu baca buku, ikut seminar, kelas online, kelas offline, dan lain sebagainya, karena ini sangat berpengaruh dengan bagaimana pemikiran kita terhadap mengelola sesuatu. Kurang lebih Setuju, setuju banget. Setuju banget, Mas. Jadi memang untuk highlightnya ini yang berikutnya ini teman-teman, literasi keuangan. Jadi selain kita ingin mendapatkan income nih atau mencari peluang income, kita harus mengerti ya. Jadi ketika misalnya kita sudah dapat income nih atau kesempatan penghasilan tambahan, kita tidak memiliki basic atau fondasi dari literasi keuangan, nanti ibaratnya duit udah masuk terus tiba-tiba langsung keluar aja gitu ya. Dengan literasi keuangan kita bisa memanage atau mengelola pemasukan kita agar lebih baik lagi. Nah, kalau ngomongin soal tadi Mas Andi menyebutkan soal peluang ya, itu gimana sih Mas cara kita melihat peluang untuk mendapatkan pemasukan selain bekerja? Oke. Jadi kalau kita bicara masalah peluang ya, sekarang kan eranya teknologi gitu. Di tahun 2020 saja itu penetrasi internet itu sudah di atas 70% untuk di Indonesia. Berarti salah satu potensi yang paling besar itu adalah di internet gitu. Bisnis digital lah istilahnya gitu. Yang mungkin kalau kita bicara memulai sesuatu sumber pendapatan, kita kan berangkat dari alat atau mungkin sumber daya yang kita miliki gitu. Yang paling mudah mungkin kita semua ya, tanpa perlu harus memodali, kita udah punya modalnya semua gitu, mulai dari jaringan internet, terus udah punya gadget pastinya, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita bagaimana bisa memaksimalkan itu, bisa mendeteksi marketnya itu dengan membangun networking yang kuat. Jadi jangan juga, ini kan gini, yang lucu, kita kadang menjadi raja di layar yang kecil kan gitu. Kita hanya fokus di internet, buka scrolling, stalking gitu kan, tapi tidak ada membangun jaringan gitu. Contoh sederhana saja, misalnya nih kita lihat postingan, seberapa sering sih kita nge-like, seberapa sering kita nge-engage gitu, komen dan sebagainya, sharing dan postingan, itu berangkat dari situ dulu. Nah setelah itu bangun jaringannya juga di offline gitu, jangan hanya karena kita merasa bahwa sudah punya kenalan di digital, tahu-tahu kita nggak mau nih ada ajakan, yuk ngopi-ngopi yuk, malas saya harus begini, banyak alasannya gitu, padahal untuk mendeteksi sesuatu di real life ya salah satunya juga adalah melihat langsung di kehidupan nyata kita, sebenarnya mereka itu
lagi membutuhkan apa gitu. Karena untuk mendapatkan income tambahan tentunya kita harus memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan di kehidupan yang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu, Kakak. Jadi memang kita harus terus explore biar bisa melihat peluang-peluang yang terjadi secara real life-nya. Nah, kalau ngomongin soal peluang-peluang nih Mas Andi nih, ini catatan nih untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja ketik di kolom komentar. Kalau ngomongin soal peluang, kira-kira apa aja sih keterampilan atau peluang yang cukup tinggi di tahun 2024? Maksudnya secara analisis dari Mas Andi atau tim Mas Andi, kira-kira yang potensi atau pasar lagi hype-hype-nya atau yang ada potensinya itu seperti apa? Sektor mana aja dan ngapain aja gitu. Oke, kalau mungkin kalau saya sih secara pribadi ya, yang paling sekarang itu kan kayak pasti sudah berhubungan dengan teknologi atau digital gitu ya. Khususnya kalau kita bicara tentang big data. Big data itu dalam artian kemampuan kita untuk mengumpulkan, menganalisa dan menafsirkan data-data gitu untuk digunakan di sebuah usaha kan gitu. Nah, ini dua ini memang yang paling paling besar dan tentu kalau kita bicara masalah potensi, nah setiap usaha sekarang itu pasti butuh yang namanya pemasaran digital gitu. Baik itu Ya. ya SEO, kemudian pemasaran media sosial, email marketing dan macam-macam lah. Itu pasti butuh. Termasuk juga karena orang butuh untuk pemasaran digital, pasti butuhnya yang namanya desain kan gitu. Tentu kan kalau Ya. setiap kita bikin announcement dan lain sebagainya, pasti kita butuh desain yang bagus, yang kreatif, dan lain sebagainya. Dan tentu ini juga adalah salah satu potensi besar, karena kalau kita bicara semua sektor bisnis, itu pasti butuh yang namanya desain-desain untuk mengumumkan sesuatu gitu, atau program-program mereka untuk menarik customer-customer, konsumen mereka. Bahkan mungkin B2B pun perlu, karena semacam misalnya nih, B2B, mereka ingin menawarkan suatu misalnya project proposal, pasti kan supaya proposalnya itu dinotis, pasti kan butuh desain yang apik gitu kan, biar biar orang, keren nih, proposalnya aja keren gitu, datanya lebih mudah dipahami dan lain sebagainya. Jadi perpaduan-perpaduan dengan digital itu termasuk sampai ke desainnya, dan juga tentunya untuk bisa seperti itu karena saking banyaknya sekarang usaha, khususnya usaha-usaha kecil ya, itu yang paling penting juga adalah keterampilan kita terhadap gimana caranya kita memanage sesuatu. Nah, memanage sesuatu itu paling penting juga karena banyak orang sekarang yang punya duit ya, saking banyaknya duitnya bisnisnya banyak banget gitu. Tapi kadang nggak handle ya. Bisnisnya itu ya sekedar ya udah ada jalan selama mungkin itu tidak harus ditombok ya, tidak harus dimodali ulang terus, ya sementara bisa berjalan seperti biasanya, akhirnya dibiarkan gitu. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang punya uang itu rela siap untuk meng-hire orang-orang yang bisa memanage itu gitu. Dalam artian yang tadinya mungkin setahun cuma keuntungannya 10 juta. Nah, dengan kita masuk manage itu bisa ditingkatkan. Nah, karena masalah manajerial ini sangat penting gitu. Nah, terus yang terakhir, yang paling penting adalah keterampilan komunikasi. Nah, karena sedikit-sedikit semuanya itu pasti kan kita sekarang kayak gini nih misalnya, ya kita harus bisa komunikasi lah supaya kita bisa mendeliver apa yang kita maksud, apa keinginan kita dan apa harapan kita kan gitu. Jadi itu juga tidak kalah pentingnya kemampuan kita bagaimana kita berkomunikasi, menyampaikan ide dengan jelas dan tentu saja efektif. Karena kalau kita lihat, saya biasa kalau keliling ada yang misalnya nih mau bertanya, pertanyaannya cuma 3 kata, penjelasannya jelimet gitu. Itu kan kadang wasting time, orang juga yang nanggapi apa sih ini mau nanya apa gitu kan. Nah, ini saking pentingnya yang namanya itu kemampuan atau keterampilan untuk terkait komunikasi kayak gitu, Kak. Wah, keren banget nih insight-nya. Yang pertama adalah yang di digital, kemudian keuangan, yang ketiga adalah komunikasi. Ini adalah 3 keterampilan yang harus atau ya dianjurkan kita miliki di tahun 2024 untuk mendapatkan potensi income ya, entah dari freelance atau usaha sendiri dan sebagainya macamnya. Nah, Mas Andi kalau ngomongin soal income nih, ceritanya kita sudah mendapatkan income dari selain bekerja gitu kan melalui Ya. keterampilan yang kita miliki. Kira-kira gimana caranya kita mengatur keuangan setelah kita mendapatkan income yang baru? Misalnya kalau gaji 10 juta lah, anggap kita sudah ada nih porsi-porsinya sendiri. Nah, ketika ada income baru, terkadang kayak, wah goyah nih presentasinya Ya, ya, bagaimana nih? ya, ya. Nah,
pandangan Mas Andi ini seperti apa, Mas? Nah, ini sering terjadi sih, khususnya kita yang teman-teman mungkin ya yang UMKM yang baru merintis usaha, itu yang paling sering terjadi adalah kecampur. Duitnya kecampur. Jadi kadang tiap tiap bulan itu sebenarnya nombok ke usahanya terus tapi nggak disadari. Karena awalnya kan udah ada pemasukan lebih nih. Lumayan nih ada lebih Ya, misalnya 3 juta. Dia bikin usaha, ternyata tiap bulan dia harus nombok misalnya 1 juta. Dia nggak kerasa kan karena masih ada 2 juta nih sisanya gitu. ya. Karena ini kecampur. Nah, ini juga bahaya. Jadi makanya saya sarankan itu teman-teman biasanya itu memisahkan rekening dan jangan sekali-sekali dicampur. Jangan sekali-sekali coba misalnya ya udah deh pakai duit usaha dulu deh sedikit atau misalnya oh pakai duit pribadi saya dulu buat beli misalnya keperluan usaha. Nah, ini kadang akhirnya kita kesulitan untuk mendeteksi sebenarnya income yang kita dapatkan ini apakah dari penghasilan tambahan kita Hmm. atau dari usaha kita atau mungkin dari gaji kita yang selama ini Hmm. mungkin bekerja ya. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi makanya ini penting betul-betul itu tadi terkait literasi keuangan. Saya rasa kalau kita paham terkait literasi keuangan, ini sudah kita bisa antisipasi. Kemudian jangan lupa juga bikin anggaran karena kita itu sering lupa anggaran. Nah, sebenarnya teman-teman nih kalau bergaul itu ngopi-ngopinya itu habis berapa sebenarnya? Berapa banyak gitu ya kan? Apakah misalnya kan saya juga dulu awal-awal gitu, pokoknya asal mau Hmm. ngopi ya udah ngopi aja gitu karena nggak ada Hmm. anggaran gitu kan. Hmm. Akhirnya lama-lama habis ternyata udah 3 juta buat kopi doang gitu, 5 juta buat Hmm. kopi doang gitu. 5 juta cuma buat beli misalnya apalagi pesan makanan via online kayak Hmm. gitu kan karena nggak dianggarkan. Nah, akhirnya ini yang membuat kita kadang banyak bocor karena kita nggak rasa tuh selisih 2 juta 3 juta aja dalam sebulan misalnya yang kalau kita bisa maksimalkan itu bisa lumayan lah ya kan. Setuju. Setahun itu bisa bisa 30 juta lebih itu lumayan gitu. Nah, ini kadang yang kita tidak care lah tentang itu padahal itu sangat penting. Terus jangan lupa tentunya gimana caranya, makanya sisihin dulu gitu, sisihin dulu, anggarkan dulu. Sesudah dianggarkan udah nih, sudah dianggarkan kan berarti kan pasti tahu nih ada sisa Ya, gitu. Nah, sisanya pastikan itu diinvestasikan gitu. Nah, investasi sekarang kan nggak harus misalnya teman-teman uh, buat usaha baru kan kelamaan jatuhnya setuju. gitu. Jadi investasi itu bisa misalnya di saving yang ada potensi untuk naik gitu. Saya bukan boleh sih simpang misalnya Hmm. di bank ya, tapi Hmm. tidak terlalu direkomendasikan karena maksudnya bank kan kita tiap bulan harus ada biaya gitu kan, Ya, biaya biaya administrasi administrasi. dan lain sebagainya dan tidak ada potensi untuk uangnya itu bisa bertambah kayak Setuju. gitu. Nah, kecuali mungkin kalau deposit. Sementara kalau deposit kan itu ada batas waktunya gitu. Ada waktu yang harus nanti jatuh tempo baru kita bisa ambil gitu. Jadi makanya biasanya saya bilang sama teman-teman ya udah kalau misalnya mau mulai nabung, nabungnya ya daripada misalnya di bank biasa dikit-dikit nanti ada keperluan tinggal diambil, pikirnya kan instan tuh Hmm. bisa langsung ambil gitu. Akhirnya habis lagi gitu. Ya selalu saya sarankan untuk simpan uangnya itu di reksadana. Jadi mulai dari yang kecil-kecil, ada sisa-sisa 100.000, 200.000, 300.000, udah simpan aja di reksadana. Karena kalau di reksadana ada potensi yang cukup besar untuk uangnya bisa bertambah. Karena itu kan salah satu instrumen investasi. Nah, kayak gitu. Setuju, setuju, setuju sih. Jadi memang ketika kita mendapatkan income, kita harus mengelola atau membuat anggaran, jangan di mix atau dicampur. Ketika dicampur udah lah, Ya, amburadul nanti ntar malah kepake dan kita juga kayak ini kemana ini tahu-taunya duitnya hilang gitu. Dan setuju banget teman-teman lebih baik kayak menyisihkan dan bisa dimanfaatkan untuk investasinya di reksadana. Investasinya reksadana di mana? Di Saya Kaya. Teman-teman bisa berinvestasi reksadana di Saya Kaya. Ada beberapa kategori atau jenis reksadana dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Nah, Mas Andi kalau misalnya ngomongin soal ini kan mau menjelang pemilu nih, ya, ketika ya. mendapatkan income, terus pemilu hopefully sih baik-baik aja ya untuk gejolak-gejolaknya. Nah, bagaimana sih cara tetap relevan dan beradaptasi yang tadi yang sempat Mas Andi juga mention dengan perubahan tren ekonomi untuk memastikan keberlanjutan dari pendapatan yang kita miliki gitu. Nah, Selain iya, ya, betul. Dan ini penting banget ya, karena sekarang sih pasti alhamdulillah ya banyak lapangan kerja baru terbuka karena ya, kebutuhan pemilu gitu. Nah,
ini juga penting sebenarnya buat teman-teman karena kan tidak tiap tahun kita pemilu gitu, ya kan? Nah, mungkin kontraknya sampai 2 tahun, 3 tahun, nah tahun keempat dan kelima sampai menunggu lagi untuk jadwal pemilu itu teman-teman harus ngapain kan gitu. Dan tentu saja penghasilan dari situ belum tentu cukup gitu kan untuk Ya. meraih goals-goals atau tujuan-tujuan keuangan, tujuan finansial dari teman-teman semua. Jadi makanya harus mulai dari sekarang mumpung ada tuh ya kan penghasilan tambahan, ya udah mulai dari mulai beradaptasi ya kan. Sekarang itu dengan misalnya teknologi dan lain sebagainya. Terus paling penting sebenarnya kalau kita udah tergabung di situ itu kan kita dapat circle baru tuh. Nah, pantau akses jaringannya semaksimal mungkin gitu. Jadi jaringan itu akses semua seluas-luasnya karena ini nanti yang akan misalnya membantu kita di jaringan-jaringan profesional karena pekerjaan-pekerjaan tambahan, income-income tambahan itu biasanya banyak itu kita dapatkan dari jaringan-jaringan profesional tersebut gitu. Setuju. Jadi itu dulu, kemudian yang kedua coba melakukan analisa gitu. Analisa dalam artian kira-kira trennya nanti itu tadi seperti di awal yang saya sampaikan bahwa kira-kira nanti ini kedepannya orang mau kemana gitu. Karena gini, kita hidup kan orang selalu apalagi generasi Z ya selalu itu motonya itu adalah work life balance gitu. Nah kalau oke lah boleh gitu, tapi jujur aja kalau seperti sekarang kalau kita misalnya belum belum masuk ke taraf yang misalnya stabil finansialnya, ya sebaiknya maksimalkan segala-galanya gitu. Mulai dari hubungan profesional tadi, terus tetap update terhadap informasi, dan jangan lupa adaptasi teknologi ya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kemampuan kita dalam menyesuaikan diri gitu ya. Dalam artian kita harus fleksibel, baik itu dalam menciptakan sesuatu, entah itu misalnya kayak gini nih, misalnya ahli dari, contoh misalnya jago keuangan gitu. Oke, kamu jago keuangan, kemudian bisa nggak fleksibel dengan misalnya sekarang orang butuhkan itu adalah keuangan-keuangan di bisnis yang terkait mereka cuma taunya adalah laporan sederhana, yang penting tahu untungnya berapa. Bisa nggak kamu kasih rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh hal-hal seperti itu yang mungkin yang bisa menjadi kayak pembeda di antara kita gitu. Jadi kalau saya untuk kita tetap relevan pastinya harus terupdate terus apa yang dibutuhkan oleh orang saat ini gitu. Karena kalau cuma kita belajar dari misalnya dari kampus nih diajarkan misalnya sesuatu lah teknik-teknik A, teknik B, di kehidupan nyata di real life nanti ini kan berkembang terus gitu. Jadi kadang kita yang harus informatif ya, harus cari sebanyak-banyaknya khususnya terkait tren pasar, berita-berita industri, analisis ini yang paling penting. Jadi yang membuat kita berbeda dengan yang lain itu adalah kemampuan kita dalam analisis. Jadi kenapa manusia mungkin ya tidak akan terganti karena kemampuan kita dalam menganalisis gitu. Beda halnya mungkin sekarang banyak berpikir sekarang kan udah zamannya AI gitu kan, Ya. semua sudah coba AI. Serius sampai sekarang pun teman-teman itu pakai semua AI, tapi dalam artian gini, kita itu bisa tahu loh yang mana AI, yang mana memang manusia yang buat gitu. Nah, kemampuan istilahnya memanfaatkan AI itu yang jauh lebih penting daripada sekedar menggunakan. Nah, kayak gitu, Kak. Setuju. Jadi memang kita harus memanfaatkan apa yang ada dan mengeksplorasi terus ya. Dan juga jangan lupa untuk literasi keuangannya nih teman-teman. Setelah mendapatkan income, teman-teman bisa menyisihkan juga untuk berinvestasi, dan jangan lupa investasinya di aplikasi Saya Kaya dengan kode referralnya dari Mas Andi, yaitu Andi Matuju. Nah, Mas Andi kebetulan sudah di penghujung waktu, nggak terasa, dan untuk pertanyaan terakhir, kira-kira boleh nggak diberikan tips dari Mas Andi sendiri mengenai topik sore hari ini, itu bagaimana cara trik cerdas atau efektif untuk mendapatkan income di tahun 2024. Oke, jadi kalau istilahnya saya sudah hampir 15 tahun yang berkecimpung di bidang kewirausahaan gitu. Saya udah lihat nih gimana dinamika ekonomi itu istilahnya kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu. Jadi tentunya kalau kita mau sadari bahwa hidup itu tidak cukup hanya sekedar bekerja keras, tapi juga kita harus bagaimana bisa betul-betul melakukan diversifikasi resiko-resiko yang terjadi. Karena yang membuat kita kadang itu gagal dan akhirnya trauma ya, karena ketidakmampuan kita menerima atau menyiapkan diri kita terhadap resiko-resiko kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya. Jadi intinya
jangan pernah berhenti belajar. Kayak gitu. Setuju. Harus rajin terus belajar, bukan berarti bahwa kita udah sarjana terus berhenti, jangan. Tapi terus belajar, tingkatkan informasi, keterampilannya, soft skill itu dia harus diasah terus, karena semuanya itu bisa tergantikan. Jadi jangan berpikir bahwa saya sekarang sudah posisi di titik ini. Semua teman-teman dimanapun posisinya itu pasti bisa tergantikan. Mungkin ada juga teman-teman yang aktif di media sosial, udah mungkin selebgram dan lain sebagainya. Jangan berpikir, oh followersku udah jutaan, udah aman. Enggak ada yang aman gitu. Semua itu akan tergantikan kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti perubahan tren, khususnya di bidang ekonomi, mindset kita, dan tentunya yang bisa mewujudkan atau potensi-potensi pendapatan lainnya. Jadi saya harapannya mudah-mudahan di 2024 ini kita menjadi tahun yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Karena dengan memanfaatkan teknologi, jaringan, dan sumber daya, tentu kita harusnya bisa meningkatkan pendapatan kita, dan tentunya pasti kita juga bisa berkontribusi bagi komunitas dan perekonomian, khususnya di sekitar kita dulu. Setuju. Terima kasih banyak Mas Andi untuk insight-nya hari ini. Terima kasih banyak teman-teman IG Live yang menonton. Jangan lupa untuk surveinya, linknya ada di bio Instagramnya Saya Kaya. So, sehat-sehat selalu Mas Andi, sehat-sehat selalu teman-teman. Jangan lupa untuk berinvestasi tetap di aplikasi Saya Kaya. Saya Ilham, undur diri dulu. Sampai ketemu di kolaborasi berikutnya. Selamat sore. Selamat sore Mas Andi. Sore Mas Ilham.